Sejak awal, komputer itu memang didesain untuk bisa manipulasi data. Di mana suatu data kebetulan yang diproses oleh komputer untuk mendapatkan data baru. Untuk bisa melakukan ini, komputer perlu nih kemampuan untuk bisa nyimpen data juga. Di mana data yang bakalan disimpan oleh komputer itu bukan cuma data di awal dan data di akhirnya doang yang berupa hasil ini. Tapi selama proses program berjalan, ini bakal ada nih data yang dihasilkan, kemudian disimpan, diambil untuk diolah lagi, terus menerus kayak gitu sampai nanti di bagian akhirnya dia bakalan dapetin data hasil dari program ini. Gimana itu? Selama program berjalan akan ada data-data baru yang dihasilkan dan perlu disimpan juga itu. Karenanya di dalam komputer itu ada beberapa memori. Dia ada memorinya kan ya, ada RAM, ROM, bahkan di dalam prosesor pun juga ada memori yang ukurannya kecil yang juga untuk menyimpan data ketika prosesor mengolah datanya yang disebut dengan cache memory. Contoh ketika kemarin kita coba membuka input dari komputer, server yang ada di YouTube ini dia bakalan ngirim nih semua informasi yang diminta oleh komputer. Ngirimin seluruh informasi ini bakalan ditaruh ke random access memory atau RAM. Sebelum akhirnya bakalan ditampilkan ke layar. Jadi memang kalau untuk komputer menjalani program itu butuh banget yang namanya memori. Bahkan ini program pikir nanti ini bakalan disimpan juga ke dalam memori dia. Memori itu kan ada kapasitasnya kan ya. Kalau untuk komputer saat ini mungkin kapasitas RAM-nya itu sekitar 8 GB atau 16, 32, 64. Dimana ini kan berarti ada begitu banyak ruang yang bisa diisi data. Ada begitu banyak lokasi, di mana setiap lokasinya itu memiliki alamatnya masing-masing. Dan ini direpresentasikan dalam bentuk apa? Kemudian dari alamat ke 0, alamat ke 1, alamat kedua, sampai kapasitasnya yang terakhir. Kalau untuk RAM dengan 8 GB aja, itu bisa memiliki lebih dari 1 miliar alamat. Dimana alamat-alamat ini bakal memudahkan bagi komputer untuk mengetahui tadi di mana dia harus menyimpan data, suatu data, contoh data A, dia harus simpan di mana. Ketika dia butuh lagi nih data A, dia ngerti harus mengaksesnya ke alamat yang mana. Alamat memori dan direpresentasikan dalam bentuk angka-angka ini bakalan menyulitkan buat kita manusia ketika bikin program. Karena tentu kita bakalan sulit untuk mengingat begitu banyak angka yang beda-beda ini, kita sulit untuk mengetahui data yang tadi kita simpan itu disimpannya di alamat memori yang mana. Apalagi ada begitu banyak data yang bakalan kita simpan. Itulah kenapa ini menjadi wilayahnya operating system yang akan memilihkan di alamat memori mana data yang ingin kita simpan tadi itu. Yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan konsep variabel, di mana variabel ini adalah penamaan, kan? Dia suatu nama yang akan merujuk ke alamat memori yang dipilihkan oleh operating system. Yang perlu kita ingat adalah namanya. Kemudian datanya, data apa yang ingin kita simpan ke variabel ini. Dan dalam bahasa Python, cara kita membuat variabel adalah dengan menuliskan nama variabelnya sama dengan nama data. Nah, di sini nih, proses yang dilakukan adalah komputer bakal menyimpan data string berbagai suarjo ke suatu alamat memori yang kita gak perlu tahu di mana itu, karena itu udah jadi wilayahnya operating system. Lalu variabel nama user ini akan mengarah ke alamat memori tersebut tuh. Sehingga ketika kita ingin printkan atau kita ingin mengakses data tersebut, kita tinggal gunakan tuh variabel nama usernya. Nah, sehingga kalau ini kita printkan, maka kata nomor Suharjo itu bakalan tampil ke layar. Cara yang sama juga kita gunakan tuh untuk menyimpan data integer dan float. Nah, jadi itu yang seperti ketika kita menyimpan data ngomongin bahasa Python adalah sintaks lah. Nama variabel sama dengan lalu datanya. Dan ini kita sebut. Oke. Variabel itu punya sifat yang fleksibel. Paling kalau dalam bahasa Python itu benar fleksibel banget. Artinya kalian bisa tuh merubah data atau nilai dari suatu variabel dengan data lainnya. Dalam contoh di sini, ketika program dijalankan, maka proses yang selanjutnya terjadi adalah komputer bakalan menyimpan data argus ke suatu alamat memori yang dipilih oleh operating system dan mengganti arah dari variabel nama user ke alamat memori tempat data argus disimpan.
Sehingga di sini kemudian bahwa data sebelumnya, data string bapak suara jauh itu udah gak ada lagi variabel yang mengarah ke situ. Ketika komputer kemudian coba untuk mengakses lagi data atau nilai dari variabel nama user, maka yang akan muncul itu adalah Agus, true Agus. Dan yang perlu kita perhatiin adalah pada lokasi memori dari kedua data ini. Dimana untuk lokasi memori pada data Agus itu bakal menjadi allocated, sementara yang satunya nih akan menjadi unallocated pada data memang suara job. Kenapa? Karena pada lokasi memori ini udah gak ada lagi variabel-variabel yang menuju ke lokasi memori ini. Sehingga kapan tuh operating system butuh untuk menyimpan data lainnya, ada kemungkinan dia akan disimpan ke data memori lokasi memori yang ini. Karena udah bersifat unallocated. Sehingga Anda kemungkinan bahwa data dari pemasukan berbakalan hilang ke depannya. Oke, jadi itu konsep mengenai variabel di dalam bahasa Python, yaitu sistem penamaan yang digunakan untuk menyimpan data menggantikan alokasinya. Terima kasih banyak yang udah nonton, see you in this video, and terus ekspresikan semuanya. Bye.